Hai Positive People, kita melanjutkan share pengajaran kita dalam Matius 20 ayat 17 sampai 19. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." Inilah ketiga kalinya Kristus memberitahukan kepada murid-muridnya perihal penderitaannya yang sudah semakin mendekat. Ia pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah dan pengorbanan dirinya sendiri sebagai korban Paskah yang agung. Karena Yerusalemlah kematian dan kebangkitannya harus dilaksanakan. Di sanalah Paskah itu harus dijalankan, dan di sana pula seorang nabi harus mati. Sebab disitulah tempat kedudukan Mahkamah Agama Sanhedrin yang menjadi hakim untuk menangani perkara itu. Di pemberitahuan ketiga ini, Yesus memberitahukan lebih terperinci mengenai penderitaannya. Yang pertama, Ia berkata dalam Matius 16 ayat 21 bahwa Ia harus menanggung banyak penderitaan lalu dibunuh. Dan yang kedua, dalam Matius pasal 17 ayat 22 sampai 23, bahwa Ia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh Dia. Namun di sini Ia menambahkan bahwa Ia akan dijatuhkan hukuman mati dan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, bahwa mereka akan mengolok-olok, menyesah, dan menyalibkan Dia. Ada 3 pelajaran yang saya mau bagikan dari pemberitahuan tentang penderitaannya. Yang pertama, Yesus memberitahu penderitaannya secara private, khusus kepada orang-orang kepercayaannya. Bukan kepada orang banyak, tapi hanya kepada murid-muridnya. Kalau Yesus menceritakan penderitaan kepada orang banyak, dalam pengajarannya, orang banyak tersebut akan menyerang para imam, dan orang-orang hendak membunuhnya, sehingga rencana Bapa bisa batal untuk menebus manusia. Satu gambaran, kalau ada masalah dan penderitaan, jangan kita cerita kemana-mana. Cukup ceritakan kepada Tuhan. Paling tidak kepada orang yang paling terdekat dengan kita. Seperti kalau ada masalah dengan suamimu atau istrimu, jangan cerita kepada orang tua atau anakmu. Takutnya nanti masalah Anda sudah beres, orang tuamu atau anakmu masih menyimpan luka dengan pasanganmu. Coba selesaikan dulu secara pribadi, atau coba ajak orang tengah seperti pemimpinmu untuk mendamaikan, menyelesaikan masalah rumah tangga, agar masalah ini tidak semakin melebar. Atau kalau ada masalah dengan teman kerjamu, jangan ceritakan keburukan temanmu kepada yang lain, supaya orang jangan cap orang itu buruk, atau orang cap Anda adalah orang yang buruk, yang cerita kemana-mana. Tetapi bereskan dahulu di bawah 4 mata. Kalau belum beres, panggillah orang yang netral seperti pemimpin departemenmu atau pemimpin perusahaanmu untuk diselesaikan secara damai. Pelajaran yang kedua dari pemberitahuan tentang penderitaannya Yesus. Yesus menceritakan tentang penderitaan dengan tenang. Yesus menceritakan apa yang akan terjadi tidak dengan panik, tapi dengan tenang. Sebab kalau Yesus menceritakan penderitaan dengan panik, maka orang yang mendengarkan ikut panik. Ini mengajarkan kepada kita, kalau ada masalah jangan panik, agar diri Anda sendiri tidak tambah panik, dan orang lain pun yang mendengarkan pun tidak ikut panik. Hadapi masalah dengan tenang, karena di dalam ketenangan ada hikmat Tuhan, sehingga Anda dapat mengambil keputusan yang tidak keliru. Di dalam ketenangan ada kekuatan, sehingga Anda tegar menghadapi tantangan dan terus maju. Dalam ketenangan ada damai sejahtera, sehingga Anda memantulkan kedamaian untuk orang-orang di sekelilingmu. Ketika saya menghadapi tekanan atau masalah yang besar, saya coba tidak curhat kemana-mana, karena itu bukan tipe saya yang suka curhat. Yang saya lakukan adalah saya coba minta hikmat sama Tuhan. Saya ceritakan masalah saya sama Tuhan, agar Tuhan memberikan kepada saya apa yang harus saya lakukan. Dan kalau saya perlu cerita pun, itu pun kepada orang terdekat, yaitu istri saya,
bukan untuk curhat, tapi sifatnya diskusi untuk mengkonfirmasikan apa yang saya dapatkan dari Tuhan, mengkonfirmasikan hikmat yang saya dapatkan dari Tuhan. Mari, saya mau encourage kita semua untuk belajar mulai dari sekarang. Ketika ada masalah, jangan langsung curhat kemana-mana. Karena kalau curhat kemana-mana, biasanya belum difilter. Pasti yang jelek-jelek semuanya akan tumpah. Paling tepat kalau curhat itu ke Tuhan. Biar Tuhan yang tahu saja, biar Tuhan yang memberikan kekuatan, biar Tuhan yang memberikan hikmat. Sehingga kalau ketemu orang, kita tinggal diskusi sebagai konfirmasi hikmat yang kita dapatkan dari Tuhan. Yang ketiga, pelajaran dari pemberitaan tentang penderitaannya ini. Yesus menceritakan tentang penderitaan di dalam perjalanan. Percakapan tentang penderitaannya bukan terjadi di rumah ibadat atau di rumah, melainkan di tengah jalan dalam Matius 20 ayat 17. Sementara mereka dalam perjalanan dari Yeriko ke Yerusalem, Yesus menceritakan tentang penderitaannya di tengah jalan. Ini mengajarkan kepada kita selama mengadakan perjalanan bersama dengan teman-teman atau keluarga, jangan kaku atau pasif atau diam saja. Supaya perjalanan Anda dengan teman atau keluarga ada insight, ada masukan, ada adding value, nilai tambah yang didapatkan. Jadilah orang yang pintar bangun hubungan dengan memakai setiap momen untuk sharing tentang firman Tuhan agar menguatkan mereka untuk hidup dalam kebenaran. Pakailah momen-momen dengan teman atau keluarga Anda untuk menceritakan kesaksian hidupmu, bagaimana Anda menang menghadapi masalah, karena itulah yang menginspirasi mereka. Pakailah momen-momen dengan teman atau keluargamu untuk memberikan masukan-masukan yang berharga atau nasihat-nasihat yang perlu mereka dengar agar memperbaiki kelakuan hidupnya. Pakailah momen-momen dengan temanmu atau keluargamu untuk share beban-beban agar mereka bisa menopang pergumulanmu. Pakailah momen-momen dengan teman atau keluargamu untuk mendengarkan keluhan mereka agar mereka bisa kita bantu dan tolong. Pakailah momen-momen dengan teman atau keluargamu untuk menguatkan mereka agar mereka disegarkan. Pakailah momen-momen dengan temanmu atau keluargamu untuk saling mendoakan, karena melalui doa selalu mendatangkan mujizat Tuhan. Ini yang saya selalu lakukan dalam pertemuan dengan teman, dengan rekan sekerja, dengan pemimpin rohani, atau dengan staf saya, dengan murid-murid rohani. Yang kami lakukan adalah kami selalu mengencourage, kami selalu memberi nilai-nilai, informasi, bahkan memberikan kepada mereka pandangan-pandangan untuk membukakan pikiran agar mereka mengambil keputusan yang tepat. Dan di akhir pertemuan, saya tutup dengan doa, sehingga waktu yang kita pakai untuk berjumpa tidak terbuang dengan sia-sia, tapi waktu itu berdampak dalam kehidupan orang dan dalam kehidupan kita. Mari saya encourage dalam waktu-waktu ini untuk kita bisa memakai momen-momen di perjalanan, di rumah, tempat pekerjaan, dimanapun kita ketemu orang, untuk kita bisa saling mengencourage satu dengan lain, sehingga setiap kali pertemuan bukan melelahkan tapi menyegarkan. Tuhan Yesus memberkati. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.